lagi di siniar kami, saling jaga bukan saling jatuh. Di episode kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana sikap kita sebagai teman itu bisa berdampak besar. Apakah itu menguatkan atau justru menyakiti? Bersama aku udah ada Alia. Hai, aku Alia. Ada Wulan. Hai semuanya. Ada Jehan. Halo guys. Dan juga Hiza. Halo Bray. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semuanya ya. Amin. Banyak orang berpikir bullying itu selalu tentang kekerasan fisik. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kalau aku boleh tahu, menurut kalian bullying yang sering gak disadari apa aja sih? Biasanya sih lewat kata-kata ya, kayak mengejek, menjulukan, atau bercanda. Tapi berbeda gitu. Begitu juga kan dia nggak dia terhadap kelompok, dikucilkan dan sebagainya. Apalagi game sekarang gitu sih. Betul sih. Kalau menurut kalian, kenapa seperti itu dia sering dianggap biasa aja gitu? Udah jadi kebiasaan orang dulu sih kayaknya, biar dia nggak keren. Tapi buat yang ngerasain itu rasanya sakit banget loh. Kalau boleh tahu, Alia kamu pernah ngerasain apa secara langsung? Iya. Dulu aku sering banget tahu dibully, dijadi bahan ejekan, dihina, dan aku merasa kayaknya aku lebih pantas diam deh. Hal yang paling berat dari situasi kayak gitu apa? Perasaan aku yang gak dihargai banget. Kayak ngapain aku di sini gitu. Kayak aku gak usah ada di rumah ini deh kayak. Itu bisa mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri sih. Kacau sih itu. Bener banget tau. Itu kejadian yang udah lama. Rasanya itu tetap sama, gak bakal bisa berubah. Kaulan sebagai teman dekat Alia, apa yang biasanya kamu lakukan? Aku sih sering temenin dia kan kalau dia lagi sendiri, dan aku juga suka dengerin dia kalau dia lagi cerita tentang masalahnya. Kadang Alia tuh kayak gak butuh solusi cepat, dia lebih butuh saat dia tidak sendirian. Jadi aku sebagai temannya tuh aku nemenin dia gitu. Menurut kamu dukungan teman bisa membuat perbedaan itu? Banget, kadang satu orang yang peduli itu bisa buat dia lebih kuat gitu. Betul dong. Karena pelaku itu bisa mikir 2 kali juga. Soalnya kan ada backup dari kawan ya. Nah benar. Kalau aku boleh tahu, Izam, menurut kamu kenapa sih remaja-remaja tuh kadang suka ikut-ikutan gitu? FOMO ya tuh. Apalagi Gen Z ini biar dia nggak keren sama kawan-kawannya. Tapi risikonya besar nggak sih? Ya mungkin kita nggak sadar juga sih apa yang mereka lakukan misalnya di orang lain. Yang penting keren gitu. Cuma kayak penting punya keberanian bilang cukup gitu pas lagi bercanda kelewatan itu. Kalau Jehan bicara soal solusi, apa langkah yang biasa dilakukan di sekolah? Sekolah ini perlu menyediakan ruang aman sih untuk melapor. Tapi kita udah ada ruang BK sih di sekolah, bimbingan konseling. Terus juga siswa perlu diedukasi soal empati dan juga semua soal aturan lah gitu. Kalau udah ada BK, kamu nggak ada ngelapor ke BK gitu? Atau apa? Dulu bukan aku nggak mau melapor ke BK ya, aku tuh takut justru kalau melapor ke BK nanti guru BK mencari orang yang membuli aku, dan orang yang membuli aku tuh kena hukuman sehingga dia membuli aku lagi. Kalau orang tua kamu udah tahu belum? Aku dulu nggak berani ngasih tahu orang tua karena takut nanti mereka khawatir selama aku di sekolah gimana.
Jadi kayaknya mending aku jalanin aja deh. Jadi sama ini aku ngasih tahu siapa dulu. Ada teman aku Ulan. Berarti cuma kamu ya berarti. Ini kan kejadian udah lumayan lama gak sih? Iya benar tau, itu udah lama banget ya. Sekarang umur aku udah 18 dan kejadian itu waktu aku SMP. Sekarang kalau misalnya kamu dulu lagi nih, kamu bakal ngelakuin hal yang sama yang kayak bakal diam aja atau mungkin kamu bakal lebih tegas lagi menghadapi orang-orang itu? Mungkin sekarang ini aku udah sadar nggak seharusnya kemarin itu aku diam, nggak seharusnya aku itu bodo amat dibully karena itu merusak mental aku juga ya kan. Jadi aku sekarang udah berani sih buat membela diri aku. Masa dulu nggak ada keberanian sih buat melawan yang pembuli-pembuli itu? Kalau aku tuh ya dibully tuh salah ya diajak kan kerja balik disebutnya nama Pak Wan daeng kerja balik nama Pak dawen Tuh aku kalau misalnya lihat ya kawan aku dibully ya, habis pembulian aku tuh. Itulah pala aja. Tapi ya kayak gitu lah, kalau kalian kan cowok masih sama aja. Iya sih, tapi kan kalian ada kawan juga kan bisa Masa semua kawan dibully? ini misalnya kan ada kawannya ajak orang lain Satu cerita. Itu anaknya tuh pada ngebully dia, cuman aku doang yang kebully. kok saya bisa Ya kelas saya karena tuh kayak Kalau aku pendapat aku nih ya, kayak nggak sepeduli itu nggak sih? iya benar, nggak bakal ngurusin hidup orang juga. kalau kayak gitu sih. Kalau aku jadi yang dibully ya kayak kawannya, kalau aku yang dibully orangnya ada kan aku lewat kan dia jago udah sih ya udah amat aja ngapain peduli Jo diri kita ngapain ngurusin diri orang lain. Nah itu dia, kan kemarin aku dibully. Nah aku makanya ngerasa kayaknya aku lebih bagus diam aja deh gitu, biarin aja dibully. Ya walaupun sering ya kadang kena mental sih aku. Baik kalau gitu emang harus kuat mental sih. Tergantung juga kan dia cewek dia. Ya sih. Kalau boleh tahu nih, yang bully cewek aja atau ada cowoknya juga? Kalau di kelas sih cowok-cowok ya, mungkin karena apa ya, main fisik ya gitu melihatnya. Terus di luar kelas juga ada dari geng-geng kelas lain gitu. Berarti sekarang nih udah pisah sama pembuli nih selama SMA nih, udah nggak ada yang bully. Kayaknya ya sih udah aman di sana ya? Insya Allah aman. Jadi sekarang udah lebih berani ya kalau misalnya ada. Tapi abis nih dibully lagi. Tapi kalau misalnya ada bakal berani nggak sih? Semuanya kena palanya kalau ada yang bully. Iya. Balas dong. Kalau dia menulis ya balas balik. Kalau lewat cacian makian itu udah sih ya anggap aja berlalu nggak usah dianggap. Kalau main fisik langsung lapor sih Ya dia kalau main fisik Itu udah kelewatan sih. Iya udah kelewatan tuh. Namanya aja sekarang so keren. Apalagi kalau cowok ke cewek gitu. Ya kan aku cewek, aku kan gak berani, gak kayak kalian kan cowok. Gimana sih? Kacau nih. Oke, sebelum kita tutup, aku boleh nanya lah ya ke kalian. Ya, boleh. Aku mau nanya satu persatu ke Alia, Bulan, Jahan, Nizam. Pesan singkat kalian terhadap bullying. Dari aku ya, Ya. janganlah kalian meremehkan perasaan orang lain karena dampaknya itu bisa berkepanjangan. Contohnya kayak dia bisa kena mental, nggak berani buat mengambil tindakan gitu. Kan Kalau aku ya, jadilah teman yang hadir bukan cuma jadi penonton. Untuk aku nih ya, apalagi pembuli-pembuli nih ya, pikir dulu sebelum bertindak. Kau Je? ya kalau aku ya kalau mau lingkungan aman tuh
aman tuh tercipta kalau semua mau peduli. Oke, dari obrolan hari ini kita dapat simpulkan bahwa seharusnya pergaulan adalah tempat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Perubahan memang tidak instan, tetapi bisa dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton senior Saling Jaga Bukan Saling Jatuh. Semoga dari obrolan ini kita dapat menjadi seseorang yang lebih peduli dan lebih bertanggung jawab satu sama lain. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.